Sahabat tani, ini adalah garam kasar. Garam kasar ini merupakan garam yang memiliki butiran kristal dengan ukuran yang lebih besar yang merupakan garam yang masih dalam bentuk mentahan. Dan ketika garam kasar ini tuh ditambahkan dengan suatu zat yang namanya yodium, kemudian teksturnya kita berikan perlakuan penghalusan, maka jadilah garam lembut yang biasa digunakan buat penambah cita rasa pada suatu masakan. Dan tahukah Anda bahwa garam ini tuh memiliki rumus yaitu NaCl atau natrium klorida. Pertanyaannya, bisakah garam ini tuh diaplikasikan pada tanaman dan apa saja sih plus minus dari penggunaan garam kasar ini untuk tanaman? Ikuti video ini sampai selesai ya, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BAM! Sebelum kita mulai, maka klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat semua orang. Amin. Sahabat tani, tahukah Anda bahwa mineral merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, agar fungsi tubuhnya tuh dapat berjalan dengan lebih optimal. Dan tahukah Anda bahwa di alam, semua mineral itu tuh pada dasarnya bakalan terlarut dan bermuara pada air laut. Menurut buku yang dikeluarkan oleh The Open University dan Marine Chemistry, komposisi kimia yang terlarut di dalam air laut ini tuh sebanyak 81 unsur mineral dan memiliki pH antara 7 sampai 7,5. Dan tahukah Anda bahwa kumpulan air laut yang diproses sedemikian rupa dengan metode tertentu bakal menghasilkan yang namanya garam kasar. Berikut plus minus penggunaan garam kasar untuk pertanian. Yang pertama, garam kasar dapat meningkatkan ketersediaan mineral tanah. Seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa garam dibuat dengan menggunakan bahan baku air laut yang diproses sedemikian rupa sehingga bentuknya berubah menjadi kristal. Dan seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa air laut sendiri memiliki 81 macam unsur mineral. Dan dengan kita tuh menambahkan garam kasar ini pada tanah pertanian kita, maka kita sudah menambahkan sebanyak berapa? 81 macam unsur mineral pada tanah pertanian kita. Wow! Kemudian yang kedua, garam kasar dapat meningkatkan kadar elektrolit tanah. Tahukah Anda bahwa garam memiliki nilai EC atau electrical conductivity yang tinggi, di mana nilai EC sendiri merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan suatu senyawa dalam menghantarkan yang namanya arus listrik. Sekarang, mari kita lakukan percobaan peningkatan nilai dari elektrolit tanah. Nah, ini ada dua sampel tanah. Kita akan uji bagaimana kemampuan kedua tanah ini tuh dalam menghantarkan arus listrik. Langkah pertama, kita siapkan dua buah wadah dan isi masing-masing wadah dengan 99 ml air. Langkah kedua, kita ambil sampel garam sebanyak 1 gram. Kemudian kita larutkan ke dalam wadah nomor 1 yang berisikan 99 ml air. Sebelumnya, mari kita ukur terlebih dahulu bagaimana nilai EC pada kedua wadah ini menggunakan suatu alat yang namanya EC meter. Kemudian kita ambil masing-masing air di dalam wadah ini tuh sebanyak 10 ml dan masing-masing kemudian kita siramin pada sampel tanah.
Nah, 10 ml air garam 1%, kemudian kita siramin pada sampel tanah pertama. Dan 10 ml air biasa, kita siramkan pada sampel tanah yang kedua. Jika sudah, maka mari kita ambil alat pengujinya. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa alat ini tuh saya buat dengan modal nggak sampai Rp50.000 loh ya sahabat tani. Dan saya yakin Anda pun bisa loh dalam membuatnya. Dan tutorial pembuatan itu sendiri itu sudah ada loh videonya di channel ini, maka silahkan tonton pada video yang ini. Nah, mari kita tancapkan alat ini pada masing-masing sampel. Dimulai dari sampel pertama. Nah, lampunya nyala ya sahabat tani. Kemudian kita coba pada sampel yang kedua. Ternyata lampunya hanya sedikit menyala. Nah, kita coba lagi deh, pindah. Nah, menyala. Kita pindah. Nah, sedikit menyala ya sahabat tani. Nah, dari sini kita simpulin bahwa dengan penambahan garam dengan konsentrasi 1% itu dapat loh meningkatkan daya hantar listrik pada tanah. Kemudian manfaat penggunaan garam yang nomor 3. Menurut sebuah referensi, garam kasar yang dicampurkan dengan rendaman cangkang telur itu dapat loh menjadi pupuk alami yang sangat bermanfaat buat tanaman. Jadi dalam pembuatannya tuh Anda cukup tambahkan garam kasar ini pada campuran EM4, cangkang telur, gula, dan juga air hujan, dan fermentasikan itu selama 21 hari, maka Anda bakalan menghasilkan pupuk dengan kandungan nutrisi serta mikroorganisme yang luar biasa bagi tanaman Anda. Dan ini adalah sampel dari hasil pembuatan pupuk organik cairnya. Dan selanjutnya, mari kita amati ke dalam mikroskop. Jadi selain memiliki kandungan nilai EC atau electrical conductivity yang tinggi, pupuk organiknya juga memiliki kandungan mikroorganisme yang luar biasa. Dan buat sahabat tani yang belum tahu tentang tutorial pembuatannya, maka sudah ada loh di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Manfaat nomor 4. Garam kasar dapat menekan berkembangnya mikroorganisme pembusuk. Sudah bukan rahasia lagi loh ya sahabat tani bahwa garam merupakan salah satu zat pengawet yang alami. Ketika suatu bahan itu ditambahkan dengan sedikit garam, maka mikroorganisme pembusuknya itu tidak bakalan bisa berkembang dengan baik. Tetapi hebatnya ya sahabat tani, saya pernah coba loh ya sahabat tani menguji mikroorganisme jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang dicampurkan dengan larutan garam 1%. Ternyata jakabanya tuh masih nggak apa-apa ya sahabat tani, dan ini cuplikan videonya, silakan. Dan buat sahabat tani yang belum tahu apa sih mikroorganisme jakaba itu, maka video penjelasannya sudah ada loh ya sahabat tani di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini. Dan manfaat nomor 5 yaitu garam kasar dapat memacu pertumbuhan tanaman. Saya ambil dari channel YouTube-nya Daeng Rizky yang menguji coba perbandingan antara tanaman cabai yang diberikan garam dan juga pupuk NPK. Ternyata tanaman yang diberikan garam itu ternyata memiliki tinggi dan jumlah daun yang berbeda. Artinya dengan penambahan garam itu dapat loh memacu pertumbuhan tanaman. Wow! Tetapi meskipun memiliki manfaat yang luar biasa, ketika tidak tepat dalam pengaplikasian dan juga dosisnya, maka bisa timbul masalah yang fatal loh ya sahabat tani. Apa aja? Pertama, saya ibaratkan pada masakan nih, misal dengan penambahan garam dengan dosis yang pas, tentunya dapat menambah cita rasa dan juga rasa enak pada masakan tersebut, benar nggak? Tetapi kalau dosisnya tidak terukur,
maka masakan bisa jadi asin, ya enggak? Dan terlalu sering makan asin bisa bakal darah tinggi, ya enggak? Maka sama halnya loh ya sahabat tani dengan tanaman. Dan dosis yang biasa kami pakai untuk garam ini tuh ya sahabat tani itu kisaran konsentrasi 0,2% atau sekitar 2 gram per 1 liter airnya untuk pengaplikasian metode semprot, dan kisaran konsentrasi 1% atau maksimal 10 gram per liter airnya untuk metode aplikasi kocor. Itu maksimal gitu ya sahabat tani. Kemudian yang kedua, Anda pernah dengar istilah doping belum? Doping merupakan obat-obatan yang digunakan untuk memanipulasi dan meningkatkan performa dari penggunanya. Tetapi jika penggunaannya itu terlalu sering dan dilakukan secara terus-menerus, maka bisa aja loh ya sahabat tani berakibat fatal bagi penggunanya. Nah, sama juga dengan penggunaan garam ini ya sahabat tani. Untuk menghindari efek doping tersebut, maka saran saya gitu ya sahabat tani, saya nggak tahu yang lain deh, pengaplikasian semprot itu dilakukan dengan interval 1 minggu sekali pada masa vegetatif awal, dan untuk pengaplikasian kocor itu cukup diberikan 2-3 kali aja pada masa vegetatif tanaman. Dan untuk dosisnya gitu ya sahabat tani, ambil yang paling minimal dulu, oke? Dan yang ketiga, kadar garam yang terakumulasi gitu ya sahabat tani itu dapat loh meningkatkan yang namanya salinitas tanah. Dan ketika salinitas tanah itu berkadar sangat tinggi, maka dapat loh berdampak buruk bagi tanaman yang tumbuh di atasnya. Dan salah satu akibat fatalnya yaitu terjadi keracunan unsur hara mikro dalam jumlah yang besar. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa ternyata selain garam yang diproduksi dari air laut ini tuh juga ada loh yang namanya garam Inggris, atau yang lebih familiar sebutannya adalah Epsom salt, di mana ketika garam laut ini tuh terdiri dari senyawa yaitu natrium dan juga klorida, tetapi Epsom salt atau garam Inggris itu sendiri ya sahabatannya itu terdiri dari senyawa magnesium dan juga sulfur atau sulfat gitu ya sahabat tani. Dan penasaran apa aja manfaatnya untuk tanaman? Maka insya Allah bakal kita bahas pada video selanjutnya. Gimana? Setuju? Mantap! Oke ya sahabat tani, terima kasih. Klik tombol jempolnya yang banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Dan kita ketemu pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.